Pengertian skala pengukuran data adalah aturan yang digunakan untuk mengkuantifikasikan jenis data dalam suatu pengamatan variabel. Adapun jenis-jenis skala pengukuran data yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Prinsip pengukuran itu ada dua, prinsip eksekutif dan prinsip ekskluatif. Prinsip eksekutif adalah satu kasus tidak boleh memiliki nilai lebih dari satu kategori. Kalau prinsip ekskluatif itu semua nilai atau kategori dapat mencakup sekian kasus. Lalu selanjutnya adalah skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling rendah dan digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu ke dalam kategori tertentu tanpa adanya urutan. Ciri-ciri dari skala nominal yang pertama adalah bersifat mutual eksklusif atau saling lepas. Yang kedua ada tidak ada urutan. Dan yang ketiga hanya dapat dilakukan operasi sama dengan atau tidak sama dengan. Contoh dari skala nominal itu seperti adalah jenis kelamin, agama, profesi, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah skala ordinal, yaitu skala yang tidak hanya mengkategorikan dan menunjukkan perbedaan tetapi juga mengurutkan beberapa kategori. Ciri-ciri dari skala ordinal yang pertama itu terdapat urutan, dan yang kedua bersifat mutual eksklusif atau saling lepas. Yang ketiga, operasi yang diizinkan adalah sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari. Dan ciri-ciri dan contoh dari skala ordinal adalah peringkat kelas, status sosial ekonomi, keluarga, dan pangkat atau jabatan. Lalu yang ketiga adalah skala interval. Skala interval adalah skala yang memiliki urutan dan jarak yang sudah sama sehingga dapat dilakukan operasi pengurangan dan penjumlahan. Ciri-ciri dari skala interval yang pertama adalah saling lepas dan urutannya pasti. Yang kedua interval tetap. Yang ketiga dapat dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan yang terakhir tidak ada nol mutlak. Lalu contoh dari skala interval yang pertama itu adalah suhu dalam Celcius atau Fahrenheit, IQ atau tingkat kecerdasan, dan yang terakhir adalah tahun kalender. Lalu yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala yang memiliki semua sifat skala interval dan memiliki nilai nol mutlak. Ciri-ciri dari skala rasio adalah saling lepas dan urutannya pasti. Yang kedua adalah jarak antara nilai sama. Yang ketiga terdapat nol mutlak. Dan yang keempat dapat dilakukan semua nilai operasi matematika. Contoh dari skala rasio yang pertama itu adalah umur, tinggi badan, berat badan, pendapatan, jumlah anak, dan lain-lain. Nah, kelebihan dari skala rasio adalah ketika karena memiliki nilai nol mutlak, maka dapat dilakukan perbandingan rasio. Contohnya kayak misalnya nilai 50 kilo adalah 2 kali 25 kg. Selanjutnya yaitu macam-macam skala pengukuran dalam angket atau kuesioner. Skala pengukuran dalam angket atau kuesioner digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, dan penilaian responden terhadap suatu objek penelitian. Jenis-jenis skala pengukur dibagi menjadi 4. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga skala sematik diferensial, yang keempat rating scale. Fungsinya yaitu membantu penelitian memperoleh data yang terukur dan memudahkan proses analisis hasil penelitian. Yang pertama adalah skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu objek atau fenomenal. Contoh dari skala Likert yaitu saya puas dengan pelayanan perusahaan, sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Yang kedua yaitu skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang menghadapi jawaban tegas dan konsisten. Biasanya hanya memiliki 2 pilihan jawaban. Contohnya seperti apakah Anda memiliki NPWP, dan respondennya yaitu ya atau tidak. Yang ketiga yaitu skala semantik diferensial, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi responden terhadap suatu objek berdasarkan 2 kata yang berlawan. Contohnya buruk atau baik. Responden memiliki posisi yang paling sesuai dengan penilaiannya. Selanjutnya adalah rating scale atau skala penilaian. Skala ini digunakan untuk menilai suatu objek berdasarkan tingkat kualitas tertentu yang kemudian diberikan skor. Misalnya, untuk menilai kualitas pelayanan, skor 1 menunjukkan sangat buruk, skor 2
buruk, skor 3 cukup, skor 4 baik, dan skor 5 sangat baik. Jadi semakin tinggi skor yang diberikan, maka semakin baik penilaian terhadap objek tersebut. Selanjutnya adalah perbandingan data. Perbandingan data digunakan untuk membandingkan dua atau lebih data agar dapat diketahui hubungannya maupun perbedaannya. Perbandingan data umumnya digunakan pada data yang berskala interval dan rasio. Terdapat beberapa jenis perbandingan data, yaitu rasio, proporsi, persentase, dan range atau tingkat angka. Nah, dari masing-masing jenis perbandingan tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam membantu menganalisis data. Jenis perbandingan data yang pertama adalah rasio. Rasio merupakan perbandingan antara dua kelompok data dengan cara membagi satu nilai terhadap nilai lainnya. Contohnya, jumlah mahasiswa sebanyak 30.280 orang dan jumlah dosen sebanyak 950 orang. Dari data tersebut diperoleh rasio mahasiswa dan dosen sekitar 32:1. Artinya, satu dosen melayani sekitar 32 mahasiswa. Jenis yang kedua adalah proporsi. Proporsi digunakan untuk menunjukkan bagian suatu kelompok terhadap keseluruhan kelompok. Nah, contohnya terdapat 120 pegawai wanita dari total 225 pegawai, maka proporsi pegawai wanita adalah 120 dibagi 225, yaitu sebesar 0,53. Jenis perbandingan data yang ketiga adalah persentase. Persentase merupakan proporsi yang dinyatakan dalam bentuk persen. Misalnya, proporsi pegawai wanita sebesar 0,53 jika dikalikan 100%, maka diperoleh hasil 53%. Artinya, dari seluruh pegawai yang ada, 53% diantaranya adalah wanita. Jenis perbandingan data yang terakhir adalah rates atau tingkat angka. Rates digunakan untuk menunjukkan frekuensi suatu kejadian dalam kelompok atau periode tertentu. Contohnya adalah angka kelahiran, yaitu jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Dengan rates, kita dapat mengetahui seberapa sering suatu peristiwa terjadi dalam suatu populasi. Selanjutnya ada tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran atau perhitungan dengan nilai yang sebenarnya. Semakin tinggi tingkat ketelitian, maka semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan dalam data yang diperoleh. Dalam penelitian, data seringkali dibulatkan untuk mempermudah penyajian dan pembacaan hasil. Misalnya, angka 90,15 dapat dibulatkan menjadi 90, sedangkan angka 50,2501 dapat dibulatkan menjadi 50,3. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Semakin banyak angka yang dibulatkan, maka tingkat ketelitian data akan semakin berkurang. Selain itu, pembulatan harus dilakukan secara konsisten agar hasil analisis tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran data.